buat teman-teman generasi muda. Yuk kita sama-sama berkontribusi untuk negara, kita sama-sama berkontribusi untuk semangat untuk belajar juga. Tadi saya bilang jangan mau jadi anak muda yang berada di barisan pasif dan jangan mau menjadi anak muda yang hanya menyaksikan menjadi orang naif saja. Pembangunan manusia, teknologi, lalu ada kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, lalu ada yang terakhirnya ada tata kelola pemerintahan. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Yuan? Adalah sangat penting, Pak, karena ketika kita menguasai dua bahasa sekaligus itu adalah suatu nilai plus atau suatu nilai tambah untuk diri kita sendiri. Baik itu di bidang pekerjaan, mau itu di bidang internasional sekalipun, bahasa Inggris tersebut akan sangat berguna gitu, Pak. Contohnya juga kita dalam menghargai suatu budaya. Halo teman-teman Primary English, terima kasih masih menyaksikan podcast Primary English. Hari ini kita kedatangan seorang anak muda yang sama-sama masih berasal dari Garut, yang dengan segudang prestasinya dan sudah berani menyempatkan waktunya di Primary English Podcast. Terima kasih, Yuan. Terima kasih, Pak. Iya, teman-teman, hai. Aku Yuanita Putri, Duta Bela Negara Jawa Barat. Dan aku berkuliah di Stikes Karsasada Garut dan aku berjurusan di D3 Kebidanan. Lalu mungkin sekarang juga alhamdulillah aku dapat berkesempatan bersilaturahmi di Primary English. Oke, makasih banyak loh ini Yuan sudah menyempatkan waktu. Kita lihat kan schedule-nya benar-benar padat ya. Sangat padat di minggu ini. Oke. Baik Yuan, sebelum kita ngobrol jauh, boleh dong teman-teman Primary ini mengetahui mengenai background dari Kak Yuan sendiri gitu ya. Mulai dari masa kecil, sekolah di mana, keluarga, hobi dan kesibukan saat ini. Silakan. Oke teman-teman, aku sendiri mungkin untuk kesibukan kali ini aku sedang berkuliah juga. Dan mungkin di luar perkuliahan aku juga aktif berorganisasi di dalam kampus maupun di luar kampus gitu Pak. Nah jadi mungkin untuk di luar kampusnya aku mengikuti beberapa kegiatan seperti kerelawanan, ada organisasi Duta Bela Negara sendiri mungkin yang sekarang saya bawakan, dan ada di Duta Kesehatan juga. Lalu selain itu juga saya aktif di dalam kampus itu ada di Hima D3 Kebidanan. Dan alhamdulillah juga saya juga sekarang menjabat menjadi ketua Hima D3 Kebidanan gitu. Alhamdulillah. Lalu mungkin selain itu asal sekolah saya di SMA waktu itu saya di Cikajang, Pak. Saya berasal dari Cikajang. Putra Cikajang ya nih. Putri Cikajang. Kalau misalkan teman-teman nih pada tahu Cikajang itu yang banyak kebun tehnya tuh Pak ya, yang SMA-nya itu banyak kebun teh. Nah, di situ saya ber-SMA-nya. Mungkin untuk background-nya sendiri saya itu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dari sejak SD Pak, kebetulan. Iya. Dari sejak SD saya itu sering mengikuti lomba-lomba seperti pupuh, nyanyi Sunda kayak gitu Pak. Lalu berpuisi juga, menari sejak SD, nari kipas gitu. Mungkin teman-teman nih yang lebih jago nari kipasnya ya Pak ya. Lalu mungkin di SMP mungkin karena saya SMP-nya di pesantren kali ya Pak. Jadi saya tuh waktu di SMP saya kurang untuk mengembangkan bakat saya gitu. Jadi waktu saya masuk ke SMA baru saya bisa mengembangkan bakat saya. Balas dendam nih. Iya, langsung digas nih di SMA. Di SMA sendiri waktu kelas 1 SMA saya juga multi talent banget Pak kalau misalkan dibilang. Banyak kegiatannya ya? Sangat banyak. Boleh disebutkan SMA berapa? SMA Negeri 4 Garut Pak. Ini teman-teman SMA 4 Garut mungkin yang sedang menonton, ini alumnusnya nih. Lanjut. Buat di SMA Negeri 4 Garut sendiri, aku itu Pak aktif di debating. Jadi alhamdulillah juga waktu itu juga ikut lomba debat juga di Uniga gitu. Lalu selain itu juga saya aktif di tari, di padus, di teater, di puisi, lalu di musik juga gitu. Nah mungkin yang berkelanjutan, alhamdulillah Pak, saya juga menjuarai beberapa lomba, di mana saya ikut FLS 2N tingkat Kabupaten Garut dan alhamdulillah saya menjuarai juara 2 di tingkat kabupaten gitu. Lalu waktu itu juga saya mengikuti lomba teater atau monolog juga ke Unpad gitu. Tapi mungkin itu hanya menjadi pengalaman saja karena saya tidak mendapatkan kejuaraan di sana mungkin ya. Lalu dari SMA itu mungkin saya juga aktif mengikuti lomba-lomba di luar. Jadi saya itu Pak kalau misalkan mengikuti lomba-lomba yang ada di luar, saya itu tidak hanya mengandalkan informasi dari sekolah saja gitu. Betul. Iya, jadi saya itu juga sering mencari informasi sendiri. Bahkan saya itu orang itu waktu SMA Pak ngumpulin uang jajan itu separuh buat jajan, separuh buat pendaftaran lomba Pak. Menarik.
Iya, jadi waktu itu juga saya kalau misalkan mengikuti lomba, administrasinya juga saya dari uang pribadi, tapi ada juga yang saya minta, "Mah ini karena aku di rumah dipanggilnya Ayang nih Pak. Mah ini Ayang mau ikutan lomba ini nih, pendaftarannya sekian, boleh nggak?" Tapi kadang emang kalau orang tua itu Pak, kalau saya mengikuti lomba-lomba kayak gitu kadang suka nggak support juga, katanya udahlah mending belajar aja. Kayaknya nih teman-teman juga banyak ya kalau misalkan ingin mengembangkan bakatnya, mungkin ada halangan mungkin dari orang tuanya, tapi jangan menjadikan itu hambatan. Kita juga harus tetap mengembangkan bakat kita dan selalu mencoba gitu, dan insya Allah itu akan menjadi peluang kesuksesan kita untuk masa depan gitu ya Pak ya. Lalu mungkin setelah itu alhamdulillah pada saat lulus SMA juga mungkin memang latar belakang saya itu sukanya berkegiatan mungkin ya Pak ya. Lalu memang saya itu orangnya tuh tidak terlalu suka yang kebanyakan teori. Saya tuh lebih kerja gitu Pak, kegiatan. Dan sampailah pada saat sekarang kuliah Pak, alhamdulillah dari sayang sekalinya ya, tapi Pak sayang sekalinya bakat saya yang ada di teater itu tidak saya kembangkan lagi di perkuliahan gitu. Kenapa tuh? Karena ini saya yakin juga nih teman-teman yang berkuliah di kesehatan pasti mengalami hal yang sama. Karena untuk berkegiatan di dunia perkuliahan jurusan kesehatan itu sangat sulit Pak. Kebidanan? Jurusan apapun itu? Apapun. Karena menurut saya kesehatan itu adalah jurusan yang sangat padat. Contohnya saya dari jam 7 itu harus sudah berangkat ke kampus, pulang sore ngerjain tugas, apalagi sekarang langsung UTS, UAS pun langsung disambung sama ke lapangan gitu Pak. Langsung latihan praktek di rumah sakit, di klinik-klinik gitu. Dan yang sangat mungkin dukanya itu ketika harus mengerjakan asuhan kebidanan. Apa tuh asuhan? Jadi nanti itu Pak, kita itu setelah di lapangan itu kita harus mencari kasus di mana dari mulai identitas, keluhan utamanya apa, diagnosanya seperti apa, lalu sampai penata laksanaannya seperti apapun itu harus ditulis sama kita. Dan itu ada targetnya Pak. Jadi setiap kita ke lapangan praktik di rumah sakit, kita itu harus mendapatkan, contoh ada 20 kasus ibu hamil, kita harus menuliskan seperti apa diagnosanya, penata laksanaannya seperti apa gitu. Jadi mungkin itu nih keluhan-keluhan anak kesehatan nih Pak, khususnya jurusan Prodi D3 Kebidanan mungkin ya itulah yang paling malesnya itu di sana. Tapi sukanya juga di jurusan saya itu adalah banyak praktik Pak. Karena tadi saya bilang saya kan tidak suka teori ya. Iya, saya lebih suka praktik berkegiatan gitu. Nah, dan mungkin teman-teman nih Pak banyak yang bertanya, kenapa sih bisa jurusan kebidanan kesehatan bisa banyak kegiatan seperti saya? Apalagi di samping saya mempunyai kegiatan sepertinya nge-MC lah, pekerjaan. Yalah, ada pekerjaan juga gitu. Mungkin ini juga tips nih buat teman-teman ya. Saya itu kalau misalkan ingin berkegiatan, contoh saya itu harus melihat RPS. Jadi RPS itu Pak materi yang akan kita pelajari selama perkuliahan. Jadi contohnya di minggu ini itu materi yang akan saya pelajari itu tentang asuhan kehamilan. Kalau misalkan materi ini dapat saya kejar, saya lakukan kegiatan itu. Namun sekiranya materi ini tidak dapat saya kejar ketika ada kegiatan, saya lebih memprioritaskan kuliah tentunya. Jadi buat teman-teman juga yang ini banyak yang nanya juga nih sama aku, kita itu harus memprioritaskan kegiatan atau ke perkuliahan, tentunya perkuliahan Pak, karena ujung tombak harapan orang tua kita itu juga ada di sana gitu Pak. Lalu mungkin selain itu saya juga aktif berkegiatan di kampus, mengikuti, alhamdulillah waktu pertama kali saya mendapatkan penghargaan menjadi top education speaker yang diadakan oleh Poltekkes Pak. Poltekkes Tasik waktu itu. Tasik ya? Lalu mungkin dari situ alhamdulillah di awal bulan Desember saya mendapatkan penghargaan dari Bupati sebagai pemuda pelopor di bidang pendidikan dan literasi. Ini Bupati Garut ya? Ya, di Bupati Garut. Lalu alhamdulillah juga di tanggal 20 sampai di tanggal 23 Desember saya juga mendapatkan penghargaan sebagai Duta Bela Negara Jawa Barat yang dikukuhkan langsung oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, seperti itu. Ridwan Kamil ya. Nah, dan terakhir mungkin waktu Januari kemarin alhamdulillah juga saya mendapatkan penghargaan sebagai Duta Kesehatan Indonesia. Ini apa lagi nih? Ya, Duta Kesehatan Indonesia ini adalah ajang yang
pemilihannya itu saya meneliti Pak, bagaimana permasalahan di lingkungan kita, lalu bagaimana cara kita mengatasinya gitu. Lalu alhamdulillah dengan apa argumen yang saya sampaikan kepada panitia pada saat pemilihan Duta Kesehatan Indonesia, alhamdulillah saya terpilih menjadi Duta Kesehatan Indonesia di 2022 ini gitu Pak. Alhamdulillah. Mungkin itu Bapak kurang lebih dari background saya sendiri. Oke, ini menarik dan sangat panjang sekali ya kalau kita bahas satu-satu. Oke, kita ngobrol sebagian aja ya. Iya, boleh. Yang saya tertarik dari ini nih, ketika waktu SD ataupun waktu SMA, itu kan kalau misalkan SD kan kita belum tahu kenapa sih saya kok seneng berkegiatan kayak gini, kayak gitu. Itu kira-kira kata Yuan kenapa tuh? Apakah karena di keluarga emang kayak gitu atau gimana? Sebenarnya kalau misalkan di keluarga sendiri, mama sama bapak gak ada ya Pak ya? Mungkin di teteh-teteh saya pun tidak ada yang senang berkegiatan. Mungkin karena memang hobi mungkin ya Pak ya? Hobi Jadi hobinya itu banyak sekali kayak tadi menari, kemudian menyanyi. Dan saya itu Pak orang itu senang mencoba. Jadi segala hal apapun yang belum saya pernah coba, saya selalu ingin menantang gitu Pak. Saya orangnya itu ingin ditantang gitu ya. Jadi ini kayaknya saya belum bisa, berarti saya harus coba ini gitu. Oke, ini menarik. Baik, gitu. Selanjutnya ini mengenai jurusan yang diambil nih. Mungkin teman-teman primary juga penasaran nih. Kenapa mengambil jurusan kebidanan dari beberapa pilihan yang lain? Kenapa nggak kayak hubungan internasional? Ini kan suka MC ya Yuan nih. Kenapa nggak hubungan internasional? Kenapa nggak psikologi? Kenapa tuh? Oke, karena apa? Waktu itu pada saat lulus SMA, pada saat kelas 3 SMA, saya itu Pak rajin renang, rajin lari. Kira-kira kalau kayak gitu, Bapak mikirnya saya menjadi apa tuh Pak? Biasanya jadi polisi atau jadi TNI ya? Betul. Karena waktu itu memang Bapak saya ingin coba gitu daftar TNI gitu, karena ya mungkin Bapak juga ingin ada penerusnya juga gitu. Oh, Bapak jadi TNI Bapak? Iya, Bapak juga TNI juga. Jadi ya udah gitu. Karena memang saya belum bisa, ya juga saya ingin membalas juga mungkin ya Pak. Ya udah, saya usaha, saya sampai sekarang juga saya renang 1000 meter pun masih nyampe masih Pak. Bisa ya? Iya. Lalu waktu itu saya rajin tuh Pak di kelas 3 renang lari gitu. Lalu waktu pas saya daftar itu kebetulan tahun COVID Pak ya, 2020. Betul. Lagi musim-musimnya COVID, lagi naik-naiknya COVID. Semua instansi kedinasan ditutup pendaftarannya. Kayaknya teman-teman juga pada tahu nih. STAN, STIN, TNI, Polri semuanya ditutup. Waktu itu saya, ya Allah gimana ya gitu, mau daftarnya kemana? Sedangkan saya tuh gak mau gap year gitu. Terus saya cari-cari, ya udahlah kuliah aja dulu gitu ya. Mungkin nanti pada saat kuliah saya juga bisa sambil daftar juga gitu. Waktu itu juga saya alhamdulillah masuk SNMPTN di Unpad. Saya ngambil ilmu kelautan sama ilmu geologi waktu itu. Karena passing grade-nya gede juga, saya nggak masuk juga. Lalu saya daftar beasiswa ke Telkom Pak, 2 kali jurusan akuntansi sama fashion design gitu. Saya juga nggak masuk tuh, daftar 2 kali di Telkom. Aduh, udah pusing banget tuh saya mau daftar kemana gitu. Nah, terus nih teman saya juga nih Pak yang mau daftar Polwan, dia masuk ke kebidanan gitu. Terus ya udah aku cari-carilah nanti kebidanan jadi apa ya? Oh ternyata lulus D3 pun udah bisa buka praktek nih gitu ya. Ternyata oh ya udah aku lihat-lihat dulu nih. Ternyata masih ada gelombang terakhir Pak di Stikas. Gelombang terakhir di Stikas Karsahusada aku ikutan tes. Malahan waktu itu tuh tesnya itu online Pak. Iya karena COVID itu online tesnya, alhamdulillah masuk gitu ya. Dengan saya pun tidak tahu pertanyaannya seperti apa, karena ya udahlah ngasal aja gitu ya. Ternyata masuk ya, emang harus jalannya gitu dari Allah. Dari situ pas Yuan bilang ke mama sama ke bapak, ke mama dulu, mah ini Ayang lulus bidan, alhamdulillah kata mama. Terus mama bilang lah ke bapak, kalau bapak kurang setuju nih sayangnya. Oke, menarik nih. Kenapa nggak setuju? Iya, karena mungkin memang cita-cita bapak pengennya aku tuh ya udahlah jadi TNI atau jadi Polwan gitu. Ya. Kalau kakak sendiri, maaf saya potong, ada yang jadi Polwan TNI? Tidak ada. Jadi kakak saya kebetulan tidak selang lama dari lulus SMA itu langsung pada nikah. Oke. Iya. Jadi ini baru saya aja nih Pak yang jadi semuanya cewek nih? Cewek. Oke. Tiga Sri Kandi ini.
Nah jadi waktu itu pas mama bilang ke bapak, ya katanya Ayang keterima di kebidanan. Ngapain katanya ngurusin nyawa orang katanya gitu ya. Memang kalau misalkan selaku anak ya, ya Allah iya ya gitu, gak disetujuin gitu, rada gimana. Tapi mama yang tidak membuat saya patah semangat. Nih mama kasih nih buat administrasi, bayarin sekarang kamu kuliah, gak usah didengerin bapak gitu. Oke. Sampai sekarang alhamdulillah, tapi bapak saya berubah pikiran, jadi ya udah mendukung saya. Dan alhamdulillah juga support juga dalam setiap kegiatan-kegiatan saya juga, mama sama bapak. Dan terima kasih banyak Ma, Pak, love you. Oke. Gitu. Ini kalau misalkan dilihat dari background dari ini kan rata-rata kan orang yang banyak kegiatan itu dia pandai mengatur waktunya ya. Iya. Mungkin ini karena background dari ayah ya. Ayah kan TNI itu terkenal dengan kedisiplinannya ya. Iya. Oke. Sangat disiplin tuh bapak aku tuh Pak. Kalau misalkan di keluarga lebih deket ke ayah atau ke ibu? Mamah banget sih. Mama ya. Baik, ini Yan, pertanyaan selanjutnya kayak gini. Dari sekian kegiatan yang Yuan sebutkan tadi ya. Kalau sekarang kan kegiatannya selain ngampus ada kegiatan duta, kemudian ada side job juga sebagai MC dan sebagainya. Kemudian tadi disebutkan bahwa kampus tuh benar-benar padat ya. Mulai dari praktek pagi sampai sore gitu. Itu ngebagi waktunya gimana? Sebenarnya buat nge-manage waktu sendiri Pak, memang Yuan itu rada kurang di situ. Karena jujur aja susah gitu ya, jujur aja susah Pak. Ngebagi waktunya itu antara tugas, kita belajar sama berkegiatan itu jujur sangat susah. Jadi Yuan membaginya itu dengan tadi Pak, kalau misalkan Yuan mau berkegiatan, Yuan harus tahu dulu nih, materi Yuan bisa dikejar apa enggak gitu Pak. Kalau misalkan bisa dikejar ya tadi Yuan bilang, Yuan bakal ikutan kegiatan ini gitu. Lalu untuk kerjaan alhamdulillah juga kalau misalkan kegiatannya misalkan gini Pak, jadi Yuan itu suka mengambil praktiknya yang di awal. Jadi kalau misalkan di kebidanan itu Pak, apalagi nih mau menjelang UAS, kebanyakannya itu praktek evaluasi. Jadi Yuan itu suka prakteknya itu ngambilnya tuh di awal. Jadi pas minggu besoknya Yuan udah praktik nih. Berarti Yuan nggak ikutan juga nggak apa-apa dong, karena udah evaluasinya gitu. Nah jadi di situ Pak Yuan ngambil kegiatannya gitu. Untuk kerjaan sendiri alhamdulillah mungkin selama ini belum mengganggu waktu perkuliahan karena Pak alhamdulillah juga nih ada dosen yang dekat sama Yuan, jadi bisa Yuan bisa nggak kalau misalkan di sini MC nanti yaudah sama bapak izinnya jadi dispenin gitu Pak. Alhamdulillahnya nih dosen aku baik banget gitu, oh ya udah boleh Pak gitu. Jadi ya sebisa-bisa nih buat teman-teman juga yang banyak kegiatan khususnya di jurusan kesehatan, mungkin sebisa mungkin jangan mengganggu perkuliahan juga dan sebisa mungkin memanage waktu kuliah dan berkegiatan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai kita keteteran Pak. Kita fokus berkegiatan sedangkan tugas banyak, nah jangan kayak gitu. Dan alhamdulillah juga mungkin itu juga Pak Yuan bisa memanage waktu buat tugas, waktu buat berkuliah sama waktu untuk berkegiatan. Mungkin itu. Ya ini menarik ya. Jadi kalau dari saya simpulkan ini Yuan mungkin termasuk ke dalam tipikal yang generalis. Jadi generalis itu semuanya dikerjain gitu ya. Oh iya. Beda kayak misalkan tipikal orang yang spesialis, misalkan dia hanya satu bidang aja yang dipelajari. Mengenai tema yang barusan saya sebutkan, gimana nih pendapat menurut Yuan? Apakah anak-anak muda sekarang itu harus menjadi banyak kegiatan, menjadi seorang yang generalis gitu ya? Semua dicoba dan sebagainya. Atau mending ahli di satu bidang aja nih, spesialis? Jawaban aku cuma satu Pak. Apa tuh? Jadilah anak muda yang aktif. Jangan mau jadi pemuda yang berada di barisan pasif. Jangan mau jadi anak muda yang hanya menyaksikan secara naif. Itu aja sih Pak. Mungkin itu filosofi yang banyak arti yang mungkin akan dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke, menarik nih. Itu filosofi sekali ya. Harus menjadi seorang yang aktif. Jangan jadi apa tadi? Jangan mau jadi pemuda di barisan yang fasif dan jangan mau hanya menyaksikan menjadi orang naif saja gitu. Gini Yan, biasanya kan seseorang itu ya, dia ada idolanya nih. Ya, idola itu bisa muncul mungkin dari film yang dia tonton atau mungkin dari keluarga sendiri, saudara dan sebagainya gitu. Kalau Yuan dengan berbagai kegiatan seperti ini, siapa sih idolanya? Mama Pak. Oke, Mama aktif seperti ini emang? Mama enggak, Mama itu orangnya tuh sangat penyabar. Oke. Jadi
dalam saya berkegiatan, menghadapi semua orang, menghadapi lingkungan saya harus sebisa mungkin bersabar. Karena mungkin kembali lagi nih, karena bapak saya dengan penuh kedisiplinannya disatukan dengan mama saya yang sabar, jadi itu adalah motivator saya. Klop ya? Klop. Disiplin dan kesabaran itu sangat bagus sekali. Oke. Yuan, pertanyaan selanjutnya kayak gini. Sekarang kan Yuan sedang kuliah semester 4 di kebidanan ya. Ada pesan nggak buat teman-teman yang pingin kuliah di kebidanan barangkali? Oke. Buat teman-teman nih yang mau berkuliah di kebidanan, mau dari jurusan apapun, kan sekarang ada jurusan bahasa, IPS, IPA. Kalian gak usah khawatir mau yang dari jurusan IPS sekalipun, karena di jurusan kebidanan sendiri kita itu mempelajari dari dasar banget. Jadi buat teman-teman yang hanya belajar tentang sejarah nih di IPS-nya, gak usah takut. Karena di kebidanan sendiri kita akan belajar sama-sama dari awal sampai kalian paham gitu. Jadi saya tunggu teman-teman untuk bergabung di jurusan kebidanan. Oke, ini duta kebidanan nih. Oke, gini, kalau misalkan dari pelajaran sendiri di kebidanan ya, itu ada pelajaran yang paling sulit nggak apa? Anatomi fisiologi. Kenapa tuh? Yuan SMA-nya IPA atau IPS? IPA. IPA kan ya, oke. Anatomi fisiologi ini kayaknya ada di semua jurusan. Oke. Di jurusan kedokteran, analis maupun keperawatan pasti ada anatomi fisiologi. Jadi matkul itu tuh adalah matkul yang mempelajari tentang tubuh manusia, struktur tubuh manusia, tentang kita harus tahu tulang-tulang manusia, sel-sel apa saja yang ada di tubuh manusia, seperti itu sih Pak. Oke. Kalau misalkan selama kuliah kebidanan, yang paling seru ngapain tuh biasanya? Yang paling seru itu ketika kita udah praktik ke Praktiknya? lab. Jadi kan ini udah beres nih teori nih Pak. Lalu kita minggu selanjutnya ke lab untuk melakukan praktik. Yang paling serunya itu ketika udah asuhan persalinan ya, asuhan persalinan. Wah, kita mulai nih, kita asuhan persalinan. Oh, ternyata kayak gini ya. Ternyata aslinya tuh kayak gini ya. Ternyata prosesnya tuh seperti ini. Wah, itu seru banget sih, Pak. Ada berapa kelas satu angkatan sama Yuan? Kalau angkatan Yuan masing-masingnya ada 2 kelas, Pak. Jadi ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, masing-masingnya ada 2 kelas gitu. Satu kelasnya berapa murid? Satu kelasnya hampir 40. Banyak juga ya, 80 dari Stikes ya. Iya. Oke. Kalau ini nih, saya kan ada sedikit cerita ya. Kalau misalkan jurusan keperawatan, kebidanan, itu di awal-awal katanya mereka suka senyum-senyum sendiri ya. Karena yang tadi dijelaskan misalkan kayak anatomi tubuh, itu kan kalau di SMA tidak dijelaskan secara gamblang ya. Ini kalau di kampus gimana nih? Boleh dikasih tahu sedikit aja. Yang paling lucu ngapain tuh? Oke. Mungkin saya udah paham nih Pak arahnya kemana. Oke. Karena mungkin untuk di kebidanan sendiri untuk lebih ke arah sistem reproduksi mungkin ya Pak ya. Nah itu ya. Mungkin untuk sistem reproduksi sendiri karena kita belajarnya juga dengan dosen Pak. Jadi untuk kita bercanda itu kayaknya belum tepat gitu Pak. Jadi malah kalau misalkan kita ada juga sih dosen yang suka bercanda gitu ya. Suka bercanda. Ya kita juga semuanya ketawa gitu. Tapi untuk ketika kita mempelajarinya sendiri, udah hal yang biasa sih Pak. Kayak kita mempelajari anatomi sistem reproduksi pria, sistem reproduksi wanita itu juga sudah menjadi hal yang biasa. Jadi malah mungkin nih anak-anak kesehatan juga pasti dilarang banget Pak untuk membuat apa ya? Jadi dibikin mainan lah Pak ya. Hal-hal yang seperti itu tuh itu dilarang sekali untuk di kampus saya mungkin itu. Jangan dijadiin candaan ya? Iya, jangan dijadiin perpelocoan kayak gitu. Oke. Baik Yuan, ini menarik. Kita lanjut ke Duta Bela Negara ya. Boleh. Akan kita bahas nih di sana sedikit mungkin. Jadi ada informasi nih buat teman-teman yang pingin melanjutkan seperti Yuan gitu ya. Betul. Boleh cerita dikit deh Yuan, gimana sih proses menjadi Duta Bela Negara? Mungkin mulai dari tujuannya, kenapa sih Yuan pingin ikutan itu? Oke. Untuk tujuannya sendiri pasti nih informasi juga untuk teman-teman kenapa sih Teh Yuan ingin menjadi Duta Bela Negara. Teman-teman, karena bangsa Indonesia itu sangat butuh anak muda. Jadi tadi saya sebutkan anak muda itu masih ingin belajar Pak. Jadi sekarang yang tua-tua itu sudah tidak mau belajar gitu ya Pak ya. Jadi sebagian mungkin ya, tidak semua. Bahkan sekarang masih zaman pas slogan yang dilontarkan oleh orang tua, masih penak zamanku toh nih, kayaknya teman-teman udah tahu nih. Tapi menurut saya itu banyak di belakang-belakang truk tuh. Iya. Truk-truk yang suka sayur gitu ya Pak ya.
Tapi untuk saya sendiri menjadi anak muda itu adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh bangsa, Pak. Karena berdirinya bangsa Indonesia pun itu adalah oleh anak muda sendiri. Yeah. Sejarah bangsa Indonesia adalah angkatan muda. Contohnya, Sumpah Pemuda itu adalah perjuangan para pemuda untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok, Pak. Pasti semuanya udah tahu. Peristiwa Rengas Dengklok sendiri adalah ketika para pemuda mendesak Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaannya. Kalau nggak didesak kayaknya nggak jadi ya. Iya tuh. Yang ketiga juga, anak muda juga nih Pak. Ketika anak muda bergerak serentak untuk menumbangkan era kepemimpinan dan menciptakan harapan-harapan baru. Nih, zamannya Pak Harto nih Pak ya. Kayaknya udah pada tahu nih. Mungkin Yuan ini belum lahir ya? Iya belum. Di 98 belum ya? Belum, tetapi tidak, maupun saya belum lahir, tidak menjadikan anak muda ini patah semangat. Itu bukan zamannya saya, tidak seperti itu Pak. Tetapi karena semangat anak muda pada saat sejarah waktu itu menjadikan saya itu semangat untuk membangun kecintaan saya terhadap tanah air. Nah mungkin dengan saya mengikuti bela negara sendiri adalah salah satu upaya saya Pak untuk menanamkan atau menumbuhkan kecintaan saya terhadap tanah air. Karena mungkin di bela negara sendiri itu adalah mungkin teman-teman masih bingung ya, maksudnya duta bela negara itu seperti apa gitu ya. Bela negara sendiri Pak mungkin dapat secara gamblangnya itu adalah duta bela negara itu diadakan oleh Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, di mana tujuannya itu untuk menyebarkan kecintaannya, balik lagi Pak, kecintaannya terhadap terhadap tanah air gitu. Jadi waktu itu Kesbangpol Jawa Barat. Jadi waktu itu Pak Kesbangpol Jawa Barat itu mengadakan pemilihan duta bela negara untuk menyebarkan rasa cintanya terhadap anak muda. Jadi melewati anak muda di setiap kabupaten diambillah berpasangan dalam setiap kabupatennya. Contohnya saya dengan Kang Tatang, partner saya gitu. Jadi saya mewakili Kabupaten Garut untuk ke Jawa Barat gitu Pak. Dan alhamdulillah juga di sana saya melewati beberapa seleksi juga. Yang pertama itu administrasi, kita mengikuti seleksi kabupaten juga Pak. Jadi sebelum kita ke Jawa Barat ada seleksi kabupatennya. Setelah itu juga. Ini informasi, maaf saya potong. Informasi awal dapat informasi tentang duta bela negara dari siapa nih? Dari Dispora Pak. Oh, Dispora kasih tahu ya? Ya dari Dispora. Sebenarnya juga untuk untuk duta bela negara sendiri itu tidak banyak informasi yang meluas gitu Pak. Betul. Jadi, mungkin ini teman-teman Primaris juga mungkin baru dengar nih duta bela negara. Ya sekalian aja nih kasih tahu. Semoga aja dengan podcast ini masih jadi banyak nih yang tahu duta bela negara itu ada di Kabupaten Garut. Betul, betul. Ini juga say hello nih ke Kang Tatang ya, yang rekannya Kang ya. Tatang. Oke. Iya, lalu waktu itu kita seleksi administrasi, lalu sudah seleksi administrasi, kita langsung ada pengumuman Pak. Jadi pengumumannya itu melalui Instagram Kesbangpol Jabarnya itu sendiri gitu. Dan alhamdulillah waktu itu juga di bulan Desember juga nih, karena di bulan Desember waktu itu saya mendapatkan penghargaan dari Bupati. Pada saat melihat pengumuman, alhamdulillah saya juga masuk gitu. Wah seneng banget gitu. Waktu itu juga langsung ada karantina nih, yang paling serunya nih Pak di camp Duta Bela Negara ini. Karantinanya di mana? Di Gunung apa itu teh? Di Bandung? Taman Buru. Iya masih di Bandung. Bandung. Taman Buru Masjid Karembi Pak di Cicalengka. Oke, berapa lama tuh karantina? 3 hari. Ngapain aja? Kita itu di sana Pak dididik oleh Wanadri. Kayaknya teman-teman udah pada tahu nih, Wanadri, Yayasan Wanadri. Di mana di sana kita diberikan materi tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air, moral, toleransi, lalu bagaimana cara kita berkepemimpinan. Dan materi-materi itu disampaikan oleh para pembicara yang sangat luar biasa. Contohnya seperti Bunda Atalia gitu Pak. Dari Direktur Bank BJB sendiri. Pokoknya dari orang-orang yang sangat menginspirasi saya gitu. Jadi saya sangat banyak pengalaman juga di sana gitu ya Pak, bertemu dengan orang-orang baru gitu dari beberapa kabupaten. Berapa pesertanya waktu itu? Kurang lebih waktu itu ada sekitar 80 atau 80 itu putra-putri, berarti 40, oke. Karena ada perwakilan juga dari Pramuka Pak. Oke. Iya, dari Pramuka juga ada. Lalu selama 3 hari di sana mungkin kita itu gini, ada hal yang menarik nih Pak. Jadi ini tidak akan pernah saya lupakan pengalaman waktu acara puncak di Duta Bela Negara sendiri adalah ketika kita keluar dari tenda Pak.
satu langkah menuju kamar mandi atau kita mau ke dapur umum atau kita mau ke tenda umum, satu langkah kita harus mengucapkan Indonesia, Indonesia, Indonesia sampai Pak, sampai ke kamar mandi, sampai ke dapur umum gitu. Itu harus ya? Harus. Kalau enggak gimana? Kalau enggak kita bakal ditegur sama kakak-kakaknya gitu. Jadi kayaknya itu yang gak akan pernah saya bisa lupakan sih Pak. Jadi itu mungkin cara mereka untuk menumbuhkan bahwa memang kita itu sebagai anak muda harus tetap menumbuhkan cinta kita kepada tanah air gitu. Lalu memang pada saat di sana Pak, suasananya itu karena hutan, jaringan gak ada, jadi kita fokus aja sama teman-teman kita gitu. Sama teman-teman baru kita ngobrol, wah iya gitu. Pada saat itu ini Indonesia gitu. Aku baru mau ngelihat. Ini kayak camping gitu. Lagi kan ya? Camping lagi iya. Pak. Memang jadi di luar ruangan ya, nggak di dalam hotel nggak gitu kan? Nggak. Oke. Jadi memang konsepnya itu Pak di luar gitu kita tuh. Jadi pas waktu itu view-nya itu ini baru segini aja kayak aku, masya Allah gitu. Ini Indonesia. Aku tumbuh di sini. Aku kecil dan besarnya di Indonesia. Jadi kenapa aku tidak bangga gitu Pak? Jadi teman-teman nih yang masih suka memakai produk luar juga nih Pak nih sangat disayangkan. Jadi salah satu kecintaan kita terhadap tanah air juga harus dilakukan dari hal-hal yang terkecil gitu. Betul. Pak. Bangga terhadap produk sendiri gitu. Apalagi mungkin kalau Garut juga kan banyak produknya. Betul ya. Betul sekali. Yang udah go internasional juga banyak kayak kopi, yeah. Kerajinan kulit. Betul. Gitu dan sebagainya ya. Oke, Yuan, tadi kan menarik sekali nih dari beberapa, mulai dari seleksi, kemudian tadi ada campnya ya di Bandung tadi. Boleh tahu nggak program Duta Bela Negara ini apa aja sih? Oke, untuk program Duta Bela Negara ini sendiri setelah kita dikukuhkan oleh gubernur, karena itu juga Pak, Camp Duta Bela Negara itu juga termasuk programnya ya? Program dari Kesbangpolnya. Mungkin untuk selanjutnya kita sebagai Duta Bela Negara itu bekerja sama dengan Kesbangpol kabupaten masing-masing untuk apa nih kegiatan yang akan selanjutnya kita lakukan. Contohnya kita kemarin juga sempat melakukan seminar-seminar gitu Pak di beberapa sekolah, ke beberapa SMA juga gitu. Nah mungkin untuk programnya sendiri kita itu mengunjungi ke setiap sekolah yang mengadakan camping dan melakukan pematerian di situ tentang bagaimana apa saja 4 pilar bela negara itu seperti apa. Karena teman-teman mungkin untuk bela negara sendiri itu kita itu tidak harus selalu berperang mengangkat senjata atau melawan fisik negara lain atas sesuatu ancaman gitu Pak ya. Karena bela negara sendiri itu mungkin termasuk bela negara juga Pak. Karena bela negara itu terbagi dua, ada yang fisik, ada yang non fisik. Nah mungkin untuk di Duta Bela Negara yang diadakan oleh Bakesbangpol sendiri itu adalah yang non fisiknya. Ketika kita membantu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia di dalam pendidikan, moral, sosial, dan di mana dengan Kesbangpol mengadakan pemilihan Duta Bela Negara sendiri, itu adalah cara mereka untuk bagaimana cara menyebarluaskan rasa patriotisme untuk bela negara sendiri, bertanggung jawab kepada negaranya sendiri gitu. Karena nih, aku mau nanya nih Kak, kalau misalkan menurut Kakak anak muda sekarang itu masih berani gak sih untuk tumpah darah untuk tanah air? Kalau misalkan kayak zaman dulu ngerawan Belanda kayaknya enggak deh. Iya. Dan untuk pada zaman sekarang pun saya belum yakin. Dengan banyaknya kasus-kasus anak muda seperti narkoba, seks bebas, saya tidak yakin Indonesia dapat siap untuk melawan ancaman dari luar. Makanya dari itu, saya mengikuti ajang Duta Bela Negara ini adalah salah satu untuk bagaimana cara kita mengubah struktur berpikir kita. Jadi dengan kita banyak relasi itu juga akan mengubah struktur berpikir kita Pak gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut nih Duta Bela Negara atau mau sharing-sharing mungkin boleh langsung hubungin aku aja. Bagaimana tata caranya, apa yang harus dipelajarinya, lalu seperti apa kegiatannya. Jadi boleh langsung DM mungkin ya. Betul. Di Yuanita Putri mungkin DM-nya ya. Oke. Selanjutnya gini Yan. Tadi disampaikan sama Yuan mengenai patriotisme ya. Iya. Indonesia itu sempat memberi wacana akan wajib militer. Iya. Ya sempat dengar kasus itu ya? Iya. Oke. Menurut Yuan sendiri gimana nih kalau misalkan tahun depan misalkannya atau beberapa tahun ke depan itu wajib militer nih semuanya? Menurut saya itu hal yang sangat bagus sih Pak. Bagus. Karena seperti negara Singapura, negara Republik Korea itu juga sudah menerapkan wajib militer. Dan itu saya baca-baca di artikel waktu itu Republik Korea itu mempunyai pertahanan yang sangat kuat Pak untuk mengatasi ancaman-ancaman di
dari luar gitu. Nah mungkin untuk jika Indonesia nih teman-teman, jika Indonesia tahun depan mengadakan wajib militer, itu juga menurut saya adalah sesuatu hal yang akan mempertahankan keamanan negara kita. Karena kedaulatan rakyat ini itu juga tidak hanya dibarengi dengan kita yang gini Pak. Jadi pertahanan Indonesia itu harus seimbang antara senjata dan pendidikan atau yang non fisiknya gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya mengandalkan yang senjatanya saja, tapi rakyat-rakyatnya tidak berpendidikan, tidak bermoral, SDM-nya tidak berpendidikan, tidak bermoral, itu tidak akan siap gitu. Jadi saya sangat mendukung kalau misalkan tahun depan ada wajib militer. Kayaknya saya juga ikutan nih Pak ya. Oke, menarik. Karena kan kemarin di wacana tersebut pro kontra ya. Ada yang setuju, ada juga yang enggak gitu. Karena ya saya juga memahami Pak, karena Bung Karno sendiri pun jangan sampai kita berperang dengan dengan rakyatnya sendiri katanya gitu ya Pak ya. Jadi mungkin menurut saya dengan adanya anak muda yang bisa berpikir kritis, dapat mengetahui kebebasan berpendapat itu seperti apa, saya yakin itu bukan sesuatu hal yang kontra. Karena mungkin Pak, ini tuh kalau misalkan kita tidak mengikuti teknologi Pak, ini sangat-sangat disayangkan sekali Pak. Ini pendidikan Indonesia tidak akan merata-merata kalau misalkan mereka hanya berpikirnya itu di situ-situ saja. Coba kita itu lebih berpikir kritis lagi ketika memang adanya program wajib bela negara itu, kita akan jadi seperti apa gitu. Mungkin itu akan lebih memperkuat pertahanan Indonesia gitu Pak. Ya, melatih juga ya. Iya. Oke, menarik. Kalau ini program Duta Bela Negara ini berarti Yuan sampai tahun ini? Iya, untuk program Duta Bela Negara sendiri itu berakhir sampai mungkin bulan Desember. Mungkin nanti di bulan Desember sendiri akan ada pemilihan kembali ya? Iya, pemilihan kembali. Duta Bela Negara untuk tingkat kabupaten dahulu ya? Iya. Kalau boleh dikasih tahu persyaratannya apa aja sih kemarin? Waktu persyaratannya mungkin saya itu hanya melampirkan identitas sama CV dan sertifikat tentang seperti kejuaraan gitu Pak. Kalau usia ada minimal nggak? Kalau usia itu apakah anak SMP, SMA boleh nggak? Kalau misalkan anak SMA masih boleh Pak, tapi kalau misalkan saya lupa tuh. Kalau misalkan tidak salah itu usia itu dari SMA sampai ke umur 23 gitu kalau tidak salah ya Pak ya. Duta Bela Negara ini merupakan acara yang pertama diadakan di tahun kemarin atau emang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya? Oke, menarik nih karena untuk di Duta Bela Negara sendiri kebetulan saya angkatan pertama. Oke, ini untuk di Garut dan nasional juga ya? Iya. Oke, jadi di 2021. Jadi ini angkatan pertama, acara Duta Bela Negara pertama baik dari segi kabupaten dan nasional ya? Iya. Oke, ada paguyubannya nggak untuk di Garut? Untuk di Garut sendiri karena memang Pak kita itu di perwakilan di setiap kabupaten itu bekerjanya memang tupoksinya memang di kabupaten masing-masing gitu Pak. Jadi untuk paguyubannya sendiri ya insya Allah lah launching deh. Boleh, kita tunggu ya. Siap. Oke. Jadi nanti kan biasanya kalau ada paguyubannya informasi bisa lebih gampang. Betul. Gitu ya. Terus mungkin bisa sharing-sharing seputar pengalaman juga lebih enak. Betul. Ya. Oke Yuan, kalau misalkan kendala selama menjadi Duta Bela Negara ada nggak sih? Kendala contohnya seperti apa tuh Pak? Ya mungkin ini programnya terlalu berat misalkan gitu, atau misalkan pas ada kunjungan ke kantor programnya nggak terlalu masuk gitu atau gimana? Oke, kalau misalkan contohnya seperti itu mungkin untuk karena kita itu Duta Bela Negara ini dulu ya Pak, dibekali dulu. Jadi selama 3 hari camping itu kita dibekali dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh para pembicara. Jadi ya kita hanya menyampaikan kembali gitu. Jadi untuk kendala sendiri mungkin tidak ada, karena pada saat kita ingin pematerian pun kita juga harus menyiapkan bahan dong Pak tentunya gitu. Jadi untuk sepertinya sosialisasi karena mungkin dapat saya bilang keseluruhannya itu adalah ketika kita mengunjungi sekolah-sekolah, SMP tempat camping kita mengadakan permainan lalu memberikan materi, itu aja sih Pak. Jadi alhamdulillah belum ada, semoga tidak ada ya. Jadi seru-seru aja ya, nggak ada kendala sama sekali ya. Oke. Kalau misalkan program yang selanjutnya nih yang mau dilaksanakan apa nih dari Duta Bela Negara? Oh iya, program selanjutnya juga kita lagi nih Pak. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan pendataan. Jadi mendata sekolah mana saja nih yang belum kita kunjungi dan sekolah mana aja yang mungkin kita bisa melakukan pematerian di sana gitu. Karena gini Pak, jadi
serunya juga waktu kita camp Duta Bela Negara itu kita diberikan permainan untuk menyelesaikannya sendiri membutuhkan kerjasama gitu, membutuhkan logika, membutuhkan toleransi. Sepertinya mungkin teman-teman bisa melihat nih dokumentasinya ada mungkin nanti saya kirimkan juga nih ya ke Bapak. Boleh. Jadi waktu itu Pak ada permainan yang memang harus berdiskusi gitu. Nah jadi waktu itu juga saya untuk pematerian sendiri ke setiap SMA menggunakan itu. Jadi tidak hanya melulu teori-teori gitu kan. Karena mungkin teman-teman juga bosan nih teori melulu. Jadi kadang saya juga suka memberikan permainan gitu Pak. Dimana itu juga untuk melatih kepemimpinan, rasa toleransi, cara kita menghargai seseorang itu seperti apa. Dan cara kita untuk melatih kepemimpinan yang ada di diri kita itu seperti apa gitu Pak. Oke, ini menarik ya. Tadi tema kepemimpinan ini emang tidak akan lekang oleh waktu ya. Bahkan World Forum Economy kan katanya dengan banyaknya disrupsi saat ini, kepemimpinan, kemudian problem solving itu tidak akan lekang oleh teknologi. Betul, gitu ya. betul sekali. Oke, pertanyaannya mengenai kepemimpinan nih, Yuan. Menurut Yuan, seorang pemimpin itu harus kayak gimana sih? Seorang pemimpin itu Pak harus dapat menentukan keputusannya. Oke. Jadi sebenarnya itu kepemimpinan itu tidak hanya melulu tentang cara kita memberikan solusi ya Pak ya, tapi cara kita juga mengajarkan seseorang cara bertingkah laku itu juga menurut saya suatu kepemimpinan gitu Pak. Untuk pemimpin sendiri itu harus dapat bersolusi, memberikan solusi gitu Pak ya. Selain memberikan solusi, pemimpin juga harus memberikan tindakan-tindakan yang dapat dicontoh oleh anggotanya mungkin gitu Pak. Lalu sebagai pemimpin juga harus mempunyai jiwa toleransi yang tinggi, dapat mencurahkan isi pikirannya kepada anggotanya gitu. Lalu mungkin untuk ini sebagai pengalaman saya juga nih di Ketua Hima mungkin ya Pak ya. Yeah. Karena mungkin untuk organisasi Hima sendiri menurut saya juga ini termasuk organisasi yang sangat muda Pak di Hima Kebidanan sendiri. Karena di Hima Kebidanan sendiri saya melihat struktur dan program kerja yang sangat tidak terstruktur, sehingga pada saat saya masuk ke dalam Hima, wah ini berantakan nih gitu, gak bisa kalau misalkan kayak gini. Jadi waktu itu saya mengaktifkan SDM di Hima, ayo dong teman-teman yuk kita buat program lagi yang lebih seru gitu. Karena nih saya luncurkan nih Pak nih program yang baru, mungkin program yang sangat besar juga nih untuk di bidan, bocorin gak ya? Untuk di Hima Bidan sendiri ada Karsa Midwifery Festival. Ini baru diluncurin di angkatan saya. Jadi nanti kita akan mengadakan seperti ajang-ajang pemilihan. Ya ada spill nggak ya? Ini nanti pada tahu nih. Di bulan apa nih? Oke, dikit-dikit aja deh. Nanti itu kita tuh bakal ngadain lomba Pak. Jadi ada lomba solonya, ada lomba puisi, ada webinarnya juga. Tapi nanti ada acara yang paling seru. Jadi nanti kalian harus saksiin aja deh. Oke. Pokoknya stay tune ada Instagramnya? Ada di Hima D3 Kebidanan gitu. Oke. Jadi nama Instagram Hima D3 Kebidanan. Iya, Hima D3 Kebidanan. Oke. Nggak ada stickersnya nggak ada? Nggak ada. Oke, Yuan. Gini. Tadi kan disampaikan bahwa salah satu program Duta Bela Negara ini masuk ke sekolah-sekolah ya, memberikan beberapa materi dan sebagainya ya. Kalau misalkan dari sepengalaman Yuan gitu, gimana sih Yuan melihat anak-anak sekarang itu? Oke. Mungkin untuk di SMP ya. Jadi ada tingkatan, ada SMP, ada SMA, ada anak-anak pramuka gitu Pak. Oh, jadi pramuka juga masuk? Iya, masuk. Kalau kampus nggak masuk ya? Kalau kampus belum sih Pak. Oke. Nah, untuk programnya sendiri, saya menilai anak-anak sekarang gitu ya Pak ya. Mungkin ya gitu anak-anak mah kalau misalkan. Ini subjektif ya? Iya, subjektif menurut saya. Ayo teman-teman, kita sekarang ada pematerian dulu nih, kata gurunya. Saya masuk ya masih berantakan, masih pada diam, tapi itulah kita Pak. Jadi kita juga harus mempunyai rasa toleransi yang sangat dapat dicontoh juga oleh para murid-murid gitu. Jadi di sana juga kita harus punya kesabaran juga. Jadi pelan-pelan sedikitnya ngemasukin materinya tuh kayak gimana. Makanya dari itu Pak, kenapa kalau misalkan saya setiap masuk ke sekolah-sekolah selalu memberikan permainan yang tadi. Oh iya. Yang waktu diajarkan waktu pada saat camp Duta Bela Negara. Biar nggak bosan ya? Iya, karena biar anak-anaknya tuh nggak bosan. Karena kalau misalkan sekarang kita hanya, anak-anak ada 4 pilar bela negara gitu ya. Ngapain bela negara itu apa sih gitu ya anak-anak SMP mah?
coba nih katanya ada yang masih suka kabur sekolah nggak di sini, katanya ada tuh tes itu katanya suka pada gitu ya. Aduh, kata aku oh ternyata emang itu juga menjadi penilaian sendiri Pak bagi kita. Oh ternyata memang anak-anak muda sekarang itu memang masih suka seperti itu gitu ya. Jadi makanya dari itu kita juga harus melakukan pendekatan untuk bagaimana cara kita menanamkan bela negaranya seperti apa gitu ya. Lalu mungkin ya tadi itu selain kita pada saat saya memberikan permainan tersebut, mereka pada diskusi Pak. Jadi kan dibagi kelompok, dibagi 5 kelompok. Lalu di 5 kelompok itu menyelesaikan permainannya gitu. Jadi kelihatan yang tadinya pada lari-lari gitu ya, apaan sih bosan ngantuk gitu. Nah pada saat diberikan permainan itu mereka juga menyimak gitu. Mereka juga ingin, ini gimana ya cara nyelesainnya ya gitu. Nah jadi mungkin itu sih Pak untuk penilaian saya terhadap anak-anak sekarang juga mungkin juga diharapkan nih, karena kemarin juga kita masuk ke dalam era COVID juga ya Pak ya, di mana para anak-anak di SD sampai jenjang kuliah pun mereka aktif di sosial media mungkin gitu. Mungkin untuk sekarang juga orang yang paling cerdas juga itu bukan remaja-remaja atau generasi-generasi muda yang pintar teori Pak, tetapi siapa yang paling bisa menggunakan teknologi, mungkin itu ya Pak ya. Karena semakin kini teknologi itu semakin berkembang gitu. Jadi makanya dari itu positif negatifnya itu sangat ada. Tetapi mungkin di sini saya itu lebih menyarankan kepada orang tua agar tidak kalau bisa mah jangan dikasih HP dari kecil Pak. Soalnya ponakan-ponakan saya yang masih kecil di rumah tuh kalau misalkan HP-nya diambil nangis Pak. Masya Allah kata aku tuh itu segitunya ke sosial media itu, padahal ya cuman scroll TikTok. Apalagi sekarang TikTok itu kan ya nggak disaring itu loh Pak ya, konten-konten itu banyak yang tidak disaring untuk dilihat oleh anak kecil. Mungkin nanti TikTok siapa tahu ngeluncurin TikTok Kids mungkin ya agar lebih cocok ditonton oleh anak-anak gitu. Karena saya juga gitu, kadang saya tidak pernah melihat konten ini tapi yang keluarnya malah ini gitu. Nah jadi kita juga sebagai orang tua dan sebagai generasi muda juga yang dapat menginspirasi teman-teman kita yang masih pada kecil, sebisa mungkin kita juga harus bisa harus bisa memberikan arahan gitu ya Pak ya, bagaimana batasannya harus seperti apa. Karena jujur aja kalau bisa mas sejak kecil jangan dulu dikasih HP deh Pak, sayang banget gitu. Soalnya HP itu banyak jujur aja banyak negatifnya kalau menurut saya gitu Pak. Ini menarik. Jadi kalau misalkan kita ngobrolin mengenai smartphone, itu kan tools ya, hanya sebuah alat ya kan? Betul. Itu kan alat gitu ya. Yang mana alat itu tergantung yang memakainya gitu ya. Jadi kayak misalkan ada istilah man behind the gun gitu kan, kayak yang makein pistol gitu kan, tergantung yang makainya kan gitu ya. Betul. Nah smartphone juga kalau in my opinion itu juga tergantung yang menggunakan. Betul. Cuman kalau misalkan yang saya tangkap dari Yuan tadi, kenapa sih anak kecil nggak boleh? Karena anak kecil itu belum bisa mengontrol. Betul. Terutama di masalah adiksinya, jadi kecanduannya itu. Kalau kita kan udah bisa ya, misalkan berapa jam main Instagram gitu, karena kan banyak kegiatan lain. Tapi kalau anak-anak itu emang belum bisa ngontrol. Padahal pas smartphone sendiri itu udah ngeluncurin ada kontrol orang tuanya. Bahkan di HP saya juga ada gitu. Tapi masalahnya ini orang tuanya bisa nggak Pak ngegunainnya gitu. Kan zaman sekarang juga orang tua malah diajarin sama anaknya. Malahan mama saya juga kadang diajarinnya sama ponakan saya sendiri gitu Pak. Jadi makanya dari itu, jadi ayolah gitu kita orang tua itu harus bisa bekerja sama juga dalam membatasi kegiatan anak-anaknya gitu Pak. Tapi case-nya seperti ini loh Yuan. Orang tua kenapa sih memberikan handphone? Yang pertama supaya anak itu anteng. Itu kan? Betul. Supaya anteng. Betul dan orang tua mungkin bisa menyelesaikan kegiatan yang lain gitu. Itu kan jadi istilahnya dilema kan. Ini di sisi lain orang tua, kayak misalkan ibunya misalkannya mungkin dia pengen mencuci baju dulu gitu kan, nggak bisa sambil ngasuh dan sebagainya. Betul kan? Itu juga ada di keluarga saya Pak. Sama lah di istri saya juga seperti itu kan gitu kan. Saya ada anak kecil balita gitu. Mungkin istri saya juga dilema ini gimana caranya gitu. Cuman tadi Yuan sampaikan betul sekali. Yang penting pengontrolannya itu ya dibatasi. Jangan sampai misalkan dari pagi sampai malam terus HP gitu ya. Karena juga tidak sedikit Pak kasus-kasus dari anak kecil yang terlalu lama main smartphone juga nih. Jadi menurut saya juga itu sangat penting untuk membatasi anak-anak itu
kalau misalkan kakak saya itu Pak yang pertama anaknya itu suka diginiin. Jangan lama-lama ya, sampai jam sekian ya. HP-nya udah ya dikasihin lagi ke mami ya. Nah, jadi dikasihin jadi nurut gitu Pak. Betul. Jadi ada batasan waktu untuk belajar, waktu untuk mengaji sama waktu untuk bermain smartphone gitu. Tuh. Jadi terus untuk konten-kontennya sendiri kadang maminya itu suka ngelihat ini anak nonton apa aja nih. Nah, kayak gitu. Mungkin ini juga dapat menjadi solusi juga nih untuk mama-mama yang masih kebingungan untuk anaknya bagaimana cara membatasi memakai smartphone gitu Pak. Karena teknologi itu nggak bisa ya kita misalkan dihindari itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya mungkin tinggal yang tadi Yuan sampaikan dikontrol gitu ya. Terus diminimalisir kayak tadi dilihat gitu ya. Meskipun anak-anak sekarang itu TikTok itu kan sebenarnya ada sih sisi kreatifnya ya. Karena saya ngelihat anak saya sendiri sih gitu. Kadang dia bikin filter apa gitu yang lucu ya, bikin konten dan sebagainya. Itu kan mengasah kreativitas sebenarnya gitu ya. Cuman yang jadi kendala, betul yang tadi Yuan sampaikan, ketika muncul yang video-video yang tidak sesuai dengan umurnya. Betul. Tadi good ideas ya, kalau misalkan ada TikTok for Kids ya. Iya. Ya, betul. Kayaknya juga saya akan jadi pengguna TikTok Kids deh Pak. Betul. Ya, karena memang konten-konten di TikTok ini kayak berita-berita artis ditayangin gitu. Apalagi kalau misalkan ponakan saya itu udah sembunyi-sembunyi main HP-nya. Ih jangan gitu kata aku tuh. Itu sih. Oke Yuan, kita lanjut ke masalah pendidikan nih, boleh sedikit karena tadi saya lihat juga Yuan concern ke pendidikan. Kalau menurut Yuan pendidikan Indonesia kayak gimana sih? Untuk pendidikan Indonesia sendiri menurut saya belum merata Pak. Sangat disayangkan. Kenapa tuh? Karena dengan majunya teknologi, dengan pemerintah mungkin yang hanya fokus terhadap wilayah-wilayah yang menurut mereka dapat dijangkau. Karena mungkin kalau misalkan memang memang pendidikan sudah merata, mungkin teman-teman juga udah pada tahu aku itu termasuk ada brand ambassador kebahagiaan pendidikan gitu, Pak. Ini apa lagi nih? Nah, kebahagiaan pendidikan sendiri mungkin Pak cara kita membagikan ya bagaimana cara kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa untuk merasakan kebahagiaan pendidikan sendiri. Ini yang ngadain siapa? Duta Pendidikan Kebahagiaan. Bukan duta. Sorry, apa nih? Ini tuh termasuk kayak organisasi lagi Pak, bukan organisasi sih, lebih ke wadah di mana kita tuh menyebarkan seperti apa komunitas mungkin ya? Iya, komunitas betul Pak. Ini base campnya di mana? Di Garut, Bandung? Di Bandung mungkin, iya. Mungkin saya juga baru masuk menjadi brand ambassador-nya sendiri. Jadi menurut saya sendiri saya menilainya kalau misalkan pendidikan Indonesia sudah merata, mungkin komunitas kami tidak akan ada Pak untuk menyebarluaskan kebahagiaan pendidikan itu seperti apa. Lalu ada juga mungkin komunitas gerakan mengajar desa. Itu juga bagaimana cara kita anak muda berkunjung ke desa-desa membagikan pematerian mengajar anak-anak gitu. Kalau misalkan pendidikan di Indonesia sudah merata mungkin tidak akan seperti ini gitu Pak. Jadi mungkin untuk balik lagi kepada kita anak muda mungkin teman-teman yang lebih berpengalaman menjadi duta, sudah ada duta bela negara atau duta yang lainnya mungkin lebih bisa menginspirasi kepada anak-anak yang belum bisa semangat dalam belajarnya gitu Pak. Karena untuk pendidikan sendiri itu sangat penting. Pendidikan sendiri itu dapat membawa kita untuk menentukan bagaimana arah kita ke depannya gitu Pak. Jadi menurut saya pemerintah dapat memajukan lagi pendidikan Indonesia agar semakin merata, juga agar para pelajar di Indonesia itu dapat merasakan kebahagiaan pendidikan itu seperti apa gitu. Jadi mungkin ini juga Kemendikbud dapat membuat program-program yang lebih menarik agar para pelajar-pelajar di Indonesia itu lebih semangat gitu. Jadi tidak hanya mengganti kurikulum saja gitu, tetapi coba bagaimana cara kita itu mengasah bakat-bakat anak muda dan pelajar-pelajar di pelosok-pelosok itu seperti apa gitu Pak. Karena jujur saja untuk di dunia pendidikan sendiri itu banyak nih pengalaman saya di SMA Pak. Ada teman saya yang menurut saya itu ini orang itu pintar, tidak pelit ilmu. Jadi kalau misalkan saya nanyain PR, tugas apapun dia selalu memberikan Pak. Bisa ya. Tetapi sayang sekali Pak, dia tidak melanjutkan kuliah karena memang tidak adanya biaya mungkin dari keluarganya gitu. Saya sangat sayangkan sekali, dan kebetulan juga itu teman dekat saya gitu Pak. Ya Allah gitu, dia terus dia itu emang tidak diizinkan juga oleh orang tuanya gitu. Jadi menurut saya pemerintah juga coba lebih fokus kepada hal-hal yang seperti itu. Mungkin
di pemerintah juga ada data anak sekian yang tidak dapat pendidikan sekian, mungkin lebih bisa membangun pendidikan dari situ gitu Pak. Tuh. Jadi mungkin dengan seperti itu pemerataan pendidikan juga akan lebih terasakan oleh rakyat dan untuk memajukan kesejahteraan Indonesia sendiri. Betul. Karena kita juga ngelihat kan bahwa pendidikan itu mulai dasar dari semuanya. Betul. Gitu. Mulai dari kesejahteraan, bagaimana dia bersikap, itu semuanya dari pendidikan. Betul Pak. Oke Yuan, ini obrolannya menarik sekali. Sudah lama nih kayaknya, udah beberapa durasinya. Pertanyaannya gini Yuan, dari sekian kegiatan yang Yuan jalanin sekarang gitu ya, apa sih nextnya? Mungkin nextnya setelah menjalani pendidikan ini mungkin Pak, insya Allah kalau misalkan Allah memberikan rezeki dan memberikan kesempatan, Yuan masih ingin melanjutkan pendidikan mungkin. Karena di jurusan Yuan sendiri mungkin ada S2 kebidaanannya. Mungkin insya Allah Yuan juga ingin menjadi dosen, atau mungkin Yuan itu sebenarnya orang tuh punya choice Pak. Kalau misalkan Yuan tidak menjadi dosen, Yuan mendaftarkan diri ke Polwan atau TNI seperti itu. Oh, masih ada nih. Okay. Masih ada. Jadi mungkin itu Pak untuk nextnya sendiri. Mungkin Yuan juga ingin sebelum menikah mungkin Pak ingin meraih karir sebanyak-banyaknya. Jadi nggak nikah dulu nih? Jadi karir dulu Pak, karir baru menikah mungkin gitu ya. Jadi sebelum menikah sendiri Yuan itu ingin meraih prestasi dan memuaskan karir Yuan gitu. Jadi selama masih muda nih, buat teman-teman sendiri juga jangan menunda-nunda kesuksesan. Karena setiap orang juga Pak mempunyai kesempatan untuk bekerja lebih banyak gitu Pak. Sebelum kita keriput gitu ya, karena buat teman-teman sendiri juga aku berpesan jangan sibuk kita patah hati, jangan sibuk galau-galauan, karena masih ada yang membutuhkan dan menunggumu, yaitu Indonesia. Oke, mantap. Oke, selanjutnya Yuan, pertanyaan mengenai keindonesiaan ya, karena ini duta bela negara. Kalau Yuan memandang Indonesia di tahun 2045, yang mana itu kan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Betul. Ya, akan seperti apa sih gambaran di kepala Yuan? Di 2045 itu visinya itu adalah berdaulat, maju, adil dan makmur gitu. Dan mempunyai 4 pilar di mana pembangunan manusia dan teknologi. Lalu mungkin ada 4 pilar itu, yang keempatnya itu ada tata kelola pemerintahan sendiri Pak. Jadi di keempat pilar ini mungkin akan sangat luar biasa di 2045 itu, karena semakin berkembangnya teknologi dan pembangunan manusia. Tapi ada satu nih Pak, satu pilar yang mungkin saya itu sedikit rancu dan belum saya perdalami gitu. Ada tata kelola pemerintah. Kenapa di 2045 harus diadakan tata kelola pemerintah? Itu yang belum saya pelajari. Jadi yang ingin saya kritisi mungkin tidak dapat saya sebutkan di sini, karena saya itu jujur Pak, orang itu sangat suka mengkritisi sesuatu hal gitu. Nah, jadi untuk 2045 itu saya sangat mendukung, karena di dalam pilar yang pertama ada pembangunan manusia dan teknologi gitu ya. Dimana kita sebagai pemuda dan generasi muda yang akan memegang bangsa Indonesia sendiri, jujur saja di tahun 76 sendiri teman-teman, Indonesia itu sampai tahun sekarang masih negara yang muda, belum 1 abad lamanya gitu Pak di zaman sekarang. Jadi teman-teman, Indonesia sendiri membutuhkan pemuda-pemuda yang tumbuh dan lahir di era reformasi. Di mana mereka yang tidak tertutup untuk menyampaikan aspirasi, untuk menolak undang-undang yang tidak aspiratif gitu. Jadi mereka itu jangan ingin menggantungkan nasib kita sebagai pemuda kepada elit gitu. Jadi teman-teman, di 2045 ini kita harus menyiapkan dengan segudang prestasi, dengan segudang pendidikan, dengan semangat belajar yang baik untuk menciptakan Indonesia emas gitu Pak. Jadi mari kita sama-sama sukseskan untuk 100 tahun kemerdekaan Indonesia, karena dimulai dari generasi muda, dimulai dengan rakyatnya yang sejahtera, insya Allah visi misi dari 2045 itu akan terwujud. Tetapi mungkin ini tuh di pilar yang keempat Pak, termasuk ada ruang politiknya juga ya Pak ya. Ada tata kelola pemerintahan. Nah, ini akan saya pelajari lagi dan akan saya kritisi lagi nih bersama teman-teman saya, karena saya itu ada satu perkumpulan Pak, teman-teman saya yang sering diskusi ya? Iya, yang sering diskusi tentang kepemerintahan itu gitu bagus, Pak. Bagus. Oke, saya penasaran sih, 4 pilar tadi apa aja sih kalau boleh disebutin? Pertama, ada pembangunan manusia, teknologi, lalu ada kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, lalu ada yang terakhirnya ada tata kelola pemerintahan. Yuan, makasih banyak nih, udah banyak obrolannya.
Sama-sama. Banyak sekali inspirasinya dari kegiatan-kegiatan yang seabrek gitu ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya kayak gini Yuan, karena ini adalah Primary English Podcast, kita mau nanya mengenai seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Yuan? Oke, seberapa penting bahasa Inggris menurut Yuan adalah sangat penting Pak, karena ketika kita menguasai dua bahasa sekaligus itu adalah suatu nilai plus atau suatu nilai tambah untuk diri kita sendiri. Yeah. Baik itu di bidang pekerjaan, mau itu di bidang internasional sekalipun, bahasa Inggris tersebut akan sangat berguna gitu Pak. Contohnya juga kita dalam menghargai suatu budaya itu juga, jadi kadang teman-teman itu banyak yang berpikir, ngapain sih belajar bahasa Inggris, sekarang kan ada translate yang lebih cepat gitu. Lalu mungkin itu teman-teman tidak hanya sekedar bahasa mungkin ya bahasa Inggris itu. Jadi ketika contohnya Pak, ketika saya mengerjakan soal ulangan waktu SMA, saya pernah Pak translate di Google. Tapi jawabannya itu tidak seperti yang saya harapkan. Makanya dari itu ketika kita tidak memahami bahasa Inggris dan kita hanya mengandalkan alat praktis saja, itu tidak akan membantu kita gitu. Jadi untuk bahasa Inggris sendiri saya dapat sebutkan itu menjadi nilai plus juga dalam di bidang pekerjaan maupun di bidang karir juga. Itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali gitu Pak. Oke, terima kasih nih Yuan. Sama-sama. Oke. Ini mungkin pertanyaan penutup Yuan. Oke. Kita sudah lama nih, makasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Ada pesan nggak Kak Yuan bagi teman-teman yang sekarang lagi menonton? Mungkin sekaligus closing statementnya dari Yuan. Closing statement dari aku nih buat teman-teman generasi muda. Yuk kita sama-sama berkontribusi untuk negara. Kita sama-sama berkontribusi untuk semangat untuk belajar juga. Tadi saya bilang jangan mau jadi anak muda yang berada di barisan pasif. Dan jangan mau menjadi anak muda yang hanya menyaksikan menjadi orang naif saja. Seperti itu teman-teman. Nah jadi aku mau ngajak teman-teman, hayu bangun. Mari kita menjadikan Garut yang lebih berprestasi dengan generasi-generasi mudanya yang sangat aktif, yang sangat berprestasi. Seperti itu. Boleh nutup gak sama ini dari Yal-Yal Bela Negara ini Pak? Oh oke, menarik nih, boleh. Duta Bela Negara Indonesia, Indonesia, Indonesia. Baik Yuan, terima kasih untuk obrolannya. Sama-sama sangat Pak. Menginspirasi sekali gitu ya. Alhamdulillah, semoga menginspirasi. Mudah-mudahan kegiatan selanjutnya dikasih kelancaran. Amin, amin ya Allah. Kemudian tadi yang nextnya nih bagi Yuan juga dikasih kemudahan di sana ya. Oke, makasih ya. Sama-sama Bapak. Baik teman-teman Primary English, itulah Yuanita Putri, Duta Bela Negara Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih.